Kalau Intelkam, dia hanya full bucket istilahnya, pengumpulan bahan keterangan, ya kan? Nah, kalau pengumpulan bahan keterangan, apakah menyentuh fisik? Tidak, setahu saya, karena saya sering berhubungan dengan orang-orang Intelkam. Penegakan hukum itu kalau ketemu sama yang ditarget adalah mengeluarkan surat perintah. Tapi ini apa? Tugasnya itu apa? Tugas pokoknya yang menguntit ini. Nah, soal apakah benar atau tidak itu nanti proses lain. Tapi fakta di rekonstruksi kami Kompolnas melihat sesuai dengan SOP yang memang harus dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan yang besarnya, tanda tanya besar, ini siapa tersangkanya? Yang 6. Yang 6 sudah meninggal. Tidak boleh ada proses hukum terhadap yang 6 itu kembali. Jadi kalau itu dilakukan, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Berarti negara kita bukan negara hukum. Hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Dibuat rekonstruksi seperti itu, hancurlah negara ini hukumnya. Makanya itu kita mengusulkan bahwa penyelidikan ini bukan kasus pidana biasa. Ini pelanggaran HAM. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang mencekik lehernya terhadap petugas dan sebagainya. Baru kemudian petugas berusaha untuk melumpuhkan mereka. Nah, tugas Komnas HAM adalah memastikan bagaimana kejadian yang sebenarnya dilihat dari keterangan FPI dan juga keterangan dari kepolisian. Menurut ahli senjata itu minimal 20 juta itu harganya. Laskar kita nggak punya kemampuan membeli 20 juta itu. Itu pistol jenis mahal. Kemudian kita cek juga, itu pelurunya itu kan itu ada tuh. Nah, itu kita lihat tuh pelurunya. Betul nggak peluru itu sama dengan untuk yang digunakan pistol jenis revolver seperti itu? Itu nanti akan ketahuan. Soal nanti bagaimana hasil dari Komnas HAM, kemudian ada penilaian, ada pelanggaran HAM dan sebagainya, itu kan kewenangan dari Komnas HAM. Sidang tuntutan polisi penembak ex-Laskar FPI digelar 15 Februari. Terdakwa Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan akan menghadapi sidang tuntutan di kasus unlawful killing anggota Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan tuntutan akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 15 Februari mendatang. Dalam sidang hari ini, Rabu 2 Februari, Yusmin dan Fikri telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Pemeriksaan keduanya dilakukan secara terpisah. Pemeriksaan kami menyatakan selesai dan sidang tuntutan disamakan. Tanya Ketua Majelis Hakim M. Arief Nurrianta di PN Jaksel Rabu 2 Februari. Sama yang mulia, jawab jaksa. Baik, itu ya saudara penasihat hukum bahwa saudara penuntut umum mengajukan penuntutan. Punya waktu pada Selasa tanggal 15, jelas hakim. Diketahui sebelumnya Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM50. Kedua polisi itu sebenarnya didakwa bersama seorang personel Polda Metro Jaya lainnya, yaitu Ibda Elwira Priyadi, namun Elwira meninggal dunia dalam kecelakaan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Ibda Yusmin bersama-sama dengan Bribtu Fikri Ramadan serta Ibda Elwira Priyadi mengakibatkan meninggalnya Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, M. Suci Hadafi Putra, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaksel Senin 18 Oktober. Kasus bermula saat Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, dan Ibda Elwira bersama 4 polisi lain diperintahkan memantau pergerakan Habib Rizik Syihab. Sebab saat itu Habib Rizik tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Di sisi lain, polisi menerima informasi tentang simpatisan Habib Rizik akan menggabung Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020, di mana seharusnya Habib Rizik memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ketujuh polisi itu lalu melakukan pemantauan di perumahan Donatur Mutiara Sentul, Bogor, di mana Habib Rizik berada. Namun saat itu dari perumahan itu muncul 10 mobil yang diduga rombongan Habib Rizik. Ketujuh polisi itu mengikuti menggunakan 3 mobil.
Edi Mulyadi ditahan. Polisi didesak penjarakan kader PDIP. Risma dan Puan ikut terseret. Sastrawan politik Ahmad Hozinuddin memberikan komentar mengenai kasus Edi Mulyadi, dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com. Ahmad merasa heran lantaran Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Gak perlu kami bantah berbusa-busa. Toh hukum diterapkan suka-suka, mau advokat, doktor, atau profesor. Toh hukum itu di tangan penyidik, jadi sudah tak perlu mempertahankan argumentasi. Silahkan tahan Edi Mulyadi, kata Ahmad dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, Rabu 2 Februari 2022. Ahmad menilai penahanan Edi tidak adil. Ia pun kemudian mendesak polisi untuk mengusut berbagai kasus. 3 politisi PDIP pun ikut terseret. Ketiga politisi tersebut yaitu Puan Maharani, Tri Risma Harini, dan Arteria Dahlan. Untuk keadilan kalian tak bisa sembunyikan. Kalau Edi ditahan, Arteria Dahlan juga harus segera ditahan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Tahan juga Puan dan Risma yang merendahkan Sumatera Barat dan Papua. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Begitulah ungkapnya. Sumatera Barat berbineka, jangan ajari orang Minang tentang hal itu. Mau buang ASN ke Papua? Memangnya Provinsi Papua tempat orang buangan? Begitulah lanjutnya. Menurutnya melihat kasus Edi Mulyadi, aktivis yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi tak akan bungkam. Jangan anggap kriminalisasi terhadap Edi Mulyadi membuat kami takut. Kami telah diajari dengan akidah Islam untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan Jokowi yang zalim. Begitulah bebernya. Bagian media sosial, Edi Mulyadi melambaikan tangan saat tiba di Barreskrim Polri Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional mengapresiasi upaya Polri dengan mengusut kasus ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan kasus ini menjadi pelajaran seluruh pihak agar berhati-hati dalam mengemukakan pendapat. Kompolnas disebutnya mendukung Polri dalam penanganan kasus ini. Kompolnas juga meminta Edi Mulyadi untuk bersikap kooperatif dalam kasus tersebut. Kompolnas mendukung penyidikan terhadap saudara EM dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan bantuan Scientific Crime Investigation sehingga hasilnya valid. Kami juga berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, kata Pungki menuturkan. Mengenai proses penahanan, Edi, Pungki menilai hal itu merupakan hak dari penyidik kepolisian. Dia meyakini proses penahanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika penyidik kemudian memutuskan untuk menahan saudara EM, maka dapat dipastikan syarat objektif dan subjektif telah terpenuhi, kata Pungki. Kasus ini bermula dari Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Video saat Edi mengucapkan pernyataan tersebut beredar di media sosial, hingga akhirnya ia dilaporkan ke polisi. Jajaran Polri di wilayah sudah menerima sejumlah laporan maupun belasan pengaduan terkait kasus ini. Seluruh laporan ini dijadikan satu dan diusut oleh Barreskrim Polri. Barreskrim Polri telah memeriksa Edi Mulyadi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Tak hanya itu, Polri juga menahan Edi selama 20 hari di rutan Barreskrim Polri. Komisi Kepolisian Nasional mengapresiasi upaya Polri dalam mengusut kasus ujaran kebencian yang dilakukan Edi Mulyadi. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan kasus ini menjadi pelajaran seluruh pihak agar berhati-hati dalam mengemukakan pendapat. Kasus ini dapat menjadi efek jera pada yang bersangkutan serta orang-orang lain agar dalam mengemukakan pendapat tidak menimbulkan perpecahan, kata Pungki Indarti saat dihubungi Indozone Rabu 2 Februari. Kompolnas disebutnya mendukung Polri dalam penanganan kasus ini. Kompolnas juga meminta Edi Mulyadi untuk bersikap kooperatif dalam kasus tersebut. Mengenai proses penahanan Edi, Pungki menilai hal itu merupakan hak dari penyidik kepolisian. Dia meyakini proses penahanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika penyidik kemudian memutuskan untuk menahan saudara EM, maka dapat dipastikan syarat objektif dan subjektif telah terpenuhi, kata Pungki. Kasus ini bermula dari Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Video saat Edi mengucapkan pernyataan tersebut beredar di media sosial hingga akhirnya ia dilaporkan ke polisi. Ujaran Polri di wilayah sudah menerima sejumlah laporan maupun belasan pengaduan terkait kasus ini. Seluruh laporan ini dijadikan satu dan diusut oleh Barreskrim Polri. Barreskrim Polri telah memeriksa Edi Mulyadi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Tak hanya itu, Polri juga menahan Edi selama 20 hari di rutan Barreskrim Polri.